Keluar belum PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Oke. Ini materi pertemuan ke-14. Rencana hari ini saya mau habiskan yang pertemuan 15 juga. Karena dikit kok materinya. Kamu juga saya yakin sudah sering banget tentang permutasi, kombinasi, binomial. Nah, jadi minggu depan kita bisa UAS. Jadi tidak ngambil di Jumat, kesian mepet sekali ya. Nanti yang dekat yang mau merayakan Idul Fitri. Jadi hari ini pertemuan ke-14, materinya saya habisin. Pertemuan 15 saya habiskan hari ini juga, nggak terlalu lama kok. Oke, daftar hadir. Kita nggak bisa daftar hadir ngisi 2 kali hari ini. Ya kan, kalau untuk urusan administrasi, jadi saya buatkan daftar hadir besok. Besok itu untuk pertemuan ke-15, silakan diisi dari jam 1 sampai jam 3, isi daftar hadir aja. Ya, jadi materi hari ini downloadlah di e-learning untuk pertemuan 14 dan 15, PPT-nya ada di sana semua. Gitu ya. Paham ya? Jadi UAS kita Senin depan, tanggal 25 April, jam 1 lah kita mulai. Seperti biasa, soal silakan download di e-learning-nya. Oke, saya udah kasih tahu dari hari ini, yang mau merencanakan perjalanan tolong diatur. Oke, mau cepat, kan harusnya kuliah minggu depan, jadi saya kasih UAS aja, jadi nggak repot lagi nyari jadwalnya. Nanti Jumat takutnya nanti ada yang MK apa lagi lah, praktikum lah. Kalau minggu depan logikanya semuanya bisa, karena memang jadwal kuliah saya. Gitu ya. Jadi minggu depan jam 1 kita UAS. Materi hari ini, The Basic of Counting, dasar perhitungan, Pigeonhole Principle, prinsip dasar burung merpati, permutasi sama kombinasi. Oke, Basic of Counting. Oke, misal kita punya password dalam sistem komputer yang terdiri dari 6, 7, atau 8 karakter. Kemudian setiap karakter harus ada alfabet dalamnya, sebuah huruf. Kemudian setiap password harus terdiri dari paling tidak ada 1 digit, 1 angka, misalnya gitu. Berapa banyak kombinasi password yang bisa terjadi. Nah itu ya, kita akan belajar seperti itu. Sudah pernah semua kamu, saya yakin. Berapa banyak kemungkinan menyusun angka-angka, berapa banyak cara berbeda dalam pengambilan bola. Nah itu yang akan kita pelajarin. Kalau kuliah di ilmu komputer ada belajar metode diskrit ya, namanya struktur diskrit. Materinya sama. Jadi ada prinsip dasar perhitungan, aturan perkalian. Jadi misalkan ada sebuah prosedur yang dibagi menjadi 2 kegiatan. Ada N1 cara untuk melakukan pekerjaan pertama. Kemudian ada N2 cara untuk melakukan pekerjaan kedua. Artinya ada N1 kali N2 cara untuk melakukan prosedur tersebut. Dikali. Contoh, sebuah perusahaan dengan yang hanya punya 2 orang pekerja, 2 orang karyawan, Senzes dan Petel, kemudian mereka menyewa sebuah lantai pada sebuah bangunan yang terdiri dari 12 office, 12 kantor. Ada berapa banyak cara untuk menugaskan atau memasangkan office-office kantor-kantor berbeda itu kepada 2 orang pekerja tersebut. Jadi dia sewa 1 lantai dalam 1 gedung tinggi, ada 12 office dalamnya. Ada berapa cara sih kita memasangkan kantor-kantor berbeda itu kepada 2 orang pekerja tersebut? Jadi cara yang pertama kan ada 2 orang pekerja, employee pekerja karyawan 1, karyawan 2. Office-nya kan ada 12 kemungkinannya. Kalau udah terisi 12 yang pertama, kan diambil 1, sisanya tinggal berapa? 12, kalau udah diambil 1 tinggal 11, ya kan? Jadi 12 kali 11. Ada 132 cara. Tuh, bisa kan? Dari 12 office, udah dipakai 1 tuh. Udah diambil 1, sisanya 11. Jadi 12 kali 11. Oke, lanjut ya. Kursi-kursi di auditorium itu akan diberi label dengan huruf bahasa dengan abjad ya, dengan abjad dalam bahasa Inggris yang diikuti oleh bilangan bulat positif tidak boleh lebih dari 100. Bilangan bulat positif tidak boleh lebih dari 100. Tidak boleh lebih dari 100, not exceeding 100. Artinya 100-nya boleh ikut. Ya kan?
berapa nomor terbesar yang bisa dipakai untuk melabeli kursi-kursi itu secara berbeda. Jadi huruf itu kan ada 26. Diikuti oleh bilangan bulat positif, nggak boleh lebih dari 100. Jadi 26 kali 100 ya. Jadi 2.600 gitu ya. Lanjut di example 3. Lanjut di contoh 3. Misalkan ada 32 komputer pada sebuah pusat data di dalam cloud tempat penyimpanan data. Setiap komputer mempunyai 24 port. Ada berapa banyak komputer berbeda pada pusat data tersebut? Berarti 32 komputer kali 24 gitu ya, 768 port. Ya kan? Satu komputer ada 24. Jadi kalau 32 komputer, 32 kali 24. Ada berapa banyak plate itu apa ya arti plate itu? Lempeng gitu ya, lempeng berlisensi di mana setiap plate itu terdiri dari sebuah barisan huruf, 3 huruf diikuti oleh 3 digit. Tidak perlu berurutan, no sequence of letter, ya kan? Tidak perlu berurutan, pokoknya tidak memperhatikan, terserah boleh ngulang atau enggak. Jadi 26 huruf. Alfabet itu ada 26 huruf, jadi 3 pertama itu katanya huruf, ya kan, uppercase, 3 digit terakhir itu angka. Angka itu ada 10 kan, dari 0 kita kan. Jadi angka digit tuh bukan 1 sampai 10, tapi 0 sampai 9. Kalau letter itu A sampai Z, jadi 26, ini 10. Jadi kemungkinan yang pertama ada 26. No sequence kan, nggak perlu memperhatikan urutan. Oke, jadi 26 lagi. 26 lagi kemungkinannya. Angka yang pertama ada 10 kemungkinan, 10 kemungkinan, 10 kemungkinan. Semuanya dikaliin. Dapatnya 17.576 kemungkinan. Ini masih gampang banget ya. Counting function, ada berapa banyak fungsi dari sebuah himpunan dengan M elemen. How many function, ada berapa banyak fungsi dari sebuah himpunan dengan M elemen yang dipasangkan kepada N elemen. Fungsi. Jadi fungsi korespondensi ya. Jadi product rule ini kan ada N sebanyak M kali. N akan kalinya sebanyak M kali. Bener nggak? N-nya sampai M kali. Jadi sama dengan bukan N kali M, tapi N pangkat M. N kali N kan N kuadrat. N kali N kali N pangkat 3. Jadi N pangkat M. Contohnya ada 5 pangkat 3 misalnya. Jadi 125 fungsi berbeda dari sebuah himpunan 3 elemen kepada 5 elemen. Jadi kalau ada himpunan, di sini anggotanya ada 3, mau dipasangkan dengan himpunan lain, yang anggotanya ada 5. Jadi kemungkinannya ada 5 pangkat 3, 125. 125 kemungkinan. Oke, definisi fungsi. Setiap yang daerah asal dipasangkan tepat 1 ke daerah kawan. Itu aturan perkalian. Kalau aturan perjumlahan, jika ada sebuah kegiatan atau tugas yang dapat dilakukan dengan N1 cara atau N2 cara, nah maka kita punya banyaknya N1 plus N2, karena ini katanya atau. Ini sum. Jadi N1 tambah N2. Kalau product rule tadi, N1 cara N, dia pakai dan. Kalau dan dia makanya N1 kali N2. Kalau atau kata kuncinya N1 tambah N2. Contoh, ini. Ada member anggota fakultas matematika atau, nah, or,
a student atau mahasiswa jurusan matematika yang akan memilih perwakilan senat. Ada berapa banyak cara berbeda yang dapat dilakukan untuk memilih perwakilan senat tersebut. Kalau anggota fakultas ada 37 orang, itu dari Mathematics Faculty, terus 83-nya dari Mathematics Major, dan tidak ada satupun yang jadi anggota fakultas dan jadi mahasiswa, jadi tidak ada yang merangkap. Jadi tidak mungkin mahasiswa dia merangkap jadi anggotanya fakultas. Ya, kata kuncinya or, kalau saya memperhatikan selalu seperti itu. Jadi member faculty itu 37 ditambah member majornya yang nggak ngambil jurusan matematik ada 83, 37 tambah 83 120. Ya kan? Karena tidak mungkin no one katanya, no one is, tidak ada satupun yang keduanya dia jadi faculty member dan juga become a student, tidak mungkin dua-duanya. Kata kuncinya kalau dan tadi pakai produk perkalian, kalau or dia pakai sum jumlah. Nih, seorang mahasiswa dapat memilih komputer project satu dari tiga project yang diberikan. Dari 3 project tersebut ada 23, 15, dan 19 kemungkinan masing-masing. Tidak ada project yang lebih dari satu list. Berapa banyak kemungkinan project yang bisa dipilih? Kalau bisa pilih kan salah satu pasti. Jadi 23 tambah 13 tambah 19, ada 57 cara. No project is on more than one list. Jadi satu-satu aja kan milihnya, tinggal ditambah. Oke, ada tadi product rule, ini subtraction rule. Jika sebuah tes kegiatan dapat dilakukan dengan N1 cara atau N2 cara, maka banyaknya cara untuk melakukan pekerjaan itu adalah N1 plus N2 dikurang banyaknya cara yang dua-duanya sama. Jadi kamu sudah pernah belajar namanya diagram Venn. Jadi kurang lebih sama kayak gini. Jumlah ini ya namanya ya, mutlaknya itu A1 gabung A2 itu sama dengan the number jumlah A1 tambah jumlah A2 dikurang irisan dari A1 dan A2. Irisan itu artinya yang sama di A1 dan sama di A2. Contohnya kan diagram Venn kembali. Sebuah perusahaan komputer akan menerima 350 pelamar dari tamatan perguruan tinggi untuk for a job planning, untuk sebuah pekerjaan. New web server, ya, pekerjaan new web server. Misalkan ada 220 pelamar dari jurusan komputer, 147 dari bisnis, 51 berarti dia ngambil double degree di computer science dengan bisnis. Ada berapa banyak sih pelamar yang dia bukan dari jurusan computer science dan bukan jurusan dari bisnis? Jadi kita gambarnya sebenarnya dari diagram Venn. Ya. Seperti biasa. Jumlah pelamarnya ada 350. Dia buat di buku teks Inggris dia pakai U Union atau semesta kalau Indonesianya. From computer science saya buat kode C. Terus dari bisnis saya buat B. Ada berapa yang jurusan dua-duanya? Ada 51, ya kan? Kita kerjanya dari tengah. Gitu. Computer science itu katanya ada 220. Jadi 220 sudah terisi 51. Berapa? Kalau 220 sudah terisi 51, 220 kurang 55 kurang 51. Berapa? 169, ya kan? Terus bisnis. Bisnis itu ada 147. Tapi sudah terisi 51. Berapa jadi? 96, ya kan? Yang ditanya itu, how many of this applicant, berapa dari pelamar ini yang bukan dari jurusan computer science ataupun bisnis, berarti yang di luar sini ada berapa? Bukan dari computer science dan bukan dari bisnis. Jadi 350 dikurang 169, kurang 51, kurang 96.
34. Benar nggak? 34. Gitu, paham nggak? Dua puluh, benar nggak ya? 350 kurang 169 kurang 51 kurang 96. Benar ya? Kalau enggak dia pakai cara kayak gini. Jadi ini kan A1, ya ini irisan A1 irisan A2, jadi A2. Ini 51, ini 220. Harusnya bukan 220, ini 220 itu satu lingkaran ini. 147 ini satu lingkaran ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi yang bukan jurusan computer science dan bukan jurusan math, yang bukan jurusan computer science dan bukan jurusan bisnis ada sebanyak 34. Jadi yang di sini yang di luar 34-nya. Belum lanjut lagi, ada pertanyaan kah sampai sini? Belum ada, Bu. Oke, ini division rule. Sudah ada subproduct, sum, subtraction, berarti ada division, pembagian. Misalkan ya, ada n per day cara untuk melakukan sebuah pekerjaan. Menggunakan sebuah prosedur sebanyak n cara setiap hari. Ya kan? Jadi kayak mana ini contohnya? Misalkan ada sistem otomatis ya kan yang telah dikembangkan untuk menghitung banyaknya kaki sapi pada sebuah peternakan. Jadi sistem ini akan menentukan sebuah peternakan tepatnya ada 572 kaki. Jadi kita udah pasti tahu kan kakinya 4, 572 bagi 4, 143. Ini sih konsep dasar saja, paham ya? Jadi diasumsikan bahwa setiap sapi itu punya 4 kaki. Ya benar kan? Dan tidak ada binatang lainnya. Ya pasti 572 dibagi 4. Ada berapa banyak cara untuk mengatur tempat duduk untuk 4 orang? Melingkari meja bulat. Di mana 2 tempat duduk itu are considered the same, sama ketika setiap orang. Jadi kiri dan kanannya sama. Sebelah kirinya sama, sebelah kanannya sama. 4 orang cara ngaturnya, tempat duduknya bulat. Jadi kalau misalnya ada 4 ini, 4 tempat duduk berarti 4 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. 12 kali 2 ada 24. Ya kan? Setiap orang kan duduknya satu bangku. Jadi 24 bagi 4, jadi ada 6. 6 cara berbeda. Jadi kayak lingkaran nih. Ya kan? Kalau ini ada 4 kursi, ya kan? Kalau ini sudah ada 4 kemungkinan, kan udah diambil 1, tinggal 3 gitu ya. Sudah diambil 1, 3, sisanya tinggal 2. 2 diambil 1, sisanya 1. Gitu ya. Nah, diagram ini sudah tahu kan? Sering kan? Kayak kamu dulu belajar pelemparan mata uang, angka gambar-gambar pelemparan uang logam, angka gambar-gambar angka. Nah, ini yang lain. Misal ada 2 tim ya, terdiri dari paling banyak 5 games. Tim pertama menang 3 games. Berapa banyak sih cara permainan itu terjadi? Jadi kayak gini ya, main pakai kan tim satu ini oh kanan dia.
tim 1 lawan tim 2. Ya kan? Lagi. Ini namanya 1 kali ini game 1 nah kalau dikasih tahu ya. Tanding lagi game yang kedua. 1 lawan 2, 1 lawan 2 gitu kan? Game 3, game 4 sampai game 5 terus ke bawah. Kayak pertandingan bola, pertandingan basket gitu kan? Jadi ujung-ujungnya ada berapa banyak nih? 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ya kan? 17, 18, 19, 20. Benar, ada 20 different way. Ada 20 cara. Nih, ada kaos, ya kan? Kaos dengan 5 ukuran berbeda, SM, L, XL, XXL. Jadi kita setiap size itu ada 4, setiap ukuran ini ada 4 warna. Putih, merah, hijau, dan hitam. Kecuali XL. XL itu cuma 3 warna aja ya. Ya, red, green, sama black. Dan XXL cuma ada warna green sama black. Jadi gimana Wak, caranya? Kan ukurannya ada 5 ya. S, M, L, XL, XXL. Semuanya ada 4 warna pertamanya. White, red, green, and black. Kecuali katanya XL. XL itu cuma RGB aja. XL. Red, green, sama black. XXL ada green and black. Green and black. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 t-shirt yang berbeda. Simple ya, masih simple sekali. Oke, 61 habis. Ada pertanyaan Kak habis ini? Kalau kamu diam, saya sering nganggapnya hak tahu ya. Lanjut ya. Prinsip pigeonhole, sarang burung merpati. Jadi biasanya burung merpati ini hanya 20 terbang. Jadi dia pigeonhole-nya cuma ada 19. Logikanya ada satu pigeonhole sarangnya itu yang ditempati oleh 2 burung, ya kan? Jadi prinsip pigeonhole itu misalkan ada K itu bilangan bulat positif dan K plus 1 atau lebih objek itu akan dimasukin ke tempat K-nya. Kotaknya cuma K, tapi objeknya K plus 1. Ini artinya at least paling sedikit ada satu kotak yang mengandung 2 atau lebih objek. Gitu ya. Kayak kursi ada sebanyak 10, tapi orangnya ada 11. Berarti ada yang pangkuan pasti. Gitu. Ya, ada satu kursi yang ditempati oleh 2 orang. Nah, ini ya. Banyak sih kemungkinannya, gitu kan? At least ya kan. There are more pigeons than pigeonhole. Lebih banyak pigeonnya daripada pigeonhole. Nah, ini mungkin. Ada juga mungkin masuk 3-3 ada yang di kosong. Paling enggak ada satu kan di sini. Oke, contohnya. Dari sebuah grup dari 367 orang. 367 orang. Pasti paling sedikit ada 2 orang yang punya ulang tahunnya sama. Ya kan? Karena hanya ada 366 possible birthday. Benar nggak? Oke. Dari 27 kata-kata dalam bahasa Inggris. Word yang kata-kata. Paling tidak atau paling sedikit ada 2 yang dimulai dengan huruf yang sama. Karena huruf kita A sampai Z. Ya kan? Terus berapa banyak siswa ya kan dalam sebuah kelas untuk memastikan bahwa paling sedikit ada 2 murid, 2 siswa yang akan menerima nilai skor ujian yang sama. Jika ujian itu di-grade dari 0 sampai 100. 0 sampai 100. Jadi bukan 100. Ada 101. Benar nggak? Setidaknya. Dari 0 sampai 100, nolnya kan dihitung. Jadi kalau saya nanya dari angka 0 sampai 10 itu ada 11, ya kan?
Jadi kalau dia ada 101 kemungkinan skor nilainya, karena pakai prinsip pigeonhole, artinya harusnya paling tidak ada 102 student. Ya. Ini generalisasi dari prinsip sarang burung merpati. Jika ada n objek yang akan ditempatkan pada k kota, maka paling sedikit ada satu kota yang mengandung n per k objek. Ini fungsi apa? Ingat nggak? Ini bukan tanda kurung. Fungsi apa seperti ini? Bukan kurung siku. Fungsi apakah itu? Fungsi sailing, Bu. Fungsi ceilingnya dibulatkan ke atas atau bawah? Atas. Atas. Jadi 100 orang, ya kan? Bulan tuh ada 12. 100 bagi 12 itu berapa? 8, sekian gitu kan? Karena dibulatkan ke atas, jadi dia 9. Oke. Permutasi dan kombinasi. Permutasi dan kombinasi. Oke, permutasi. Ada berapa banyak cara memilih tiga siswa dari sekumpulan kelompok 5 siswa yang antri untuk foto misalnya. Ada berapa banyak cara? Cuman ada 3, ya kan? Mau milih 3 dari 5 orang. Jadi pertama 5 gitu kan? Kalau sudah diambil 1 tinggal 4, diambil tinggal 3. 5 kali 4 kali 3 makanya ada 60 cara. Ya kan? Kalau misalnya mau arrange 5 student, 5 siswa, berarti 5 sudah duduk 1, tinggal 4 diatur, tinggal 3, 2 sama 1. Ada 120 cara. Sebenarnya kamu baca aja bisa. Oke, permutasi dari objek-objek berbeda adalah pengaturan terurut daripada objek-objek tersebut. Oke, kita nyebutkannya namanya R element, jadi namanya R permutation, permutasi R. Contohnya himpunan S, anggotanya 1, 2, 3. Jadi pengaturan ordernya bisa 3, 1, 2, benar nggak? Bisa 3, 2, 1, banyak. Jadi penyusunannya kalau dia cuma 2 elemen, jadi 2 permutation of S. Jumlah R permutasi dari sekumpulan N elemen itu dinotasikan dalam PNR, permutasi N dari R. Oke, nih. Ada himpunan S, anggotanya ABC, mau buat 2 permutasi, banyak kan? A, B, A, C, B, A, kayak gitu. Jadi ada berapa banyak? Artinya permutasi, ya kan? Yang memperhatikan urutan artinya. Dari 3 akan diambil 2. 3, masih ingat nggak? 6, ya kan? Kalau enggak caranya gini aja, akan disusun 2. Pertama ada 3 kemungkinan, udah susun 1 tinggal 2, jadi 6. 6 itu benar nggak? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, sama 6. Gitu ya. CB sama dengan BC dia. Nih, yang tadi saya bilangnya PNR. Jadi N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Jadi kan sebenarnya N-1 kali N-2 terus sampai N-R plus 1. Jadi R itu kalau NR, R-nya itu pasti positif, 0, sampai atau dia sama dengan N. Berapa banyak sih untuk cara untuk memilih pemenang pertama, kedua, ketiga dari 100 orang yang ikut kontes. Dari 100 orang ikut kontes. Sebenarnya bisa kayak gini, 100 orang, ya kan? Sudah menang 1, berarti tinggal 99, pilih 1 tinggal 98, tinggal dikali ini nanti.
Atau kalau pakai konsep permutasi, jadi permutasi 103. Artinya 100 faktorial 97 faktorial. Ya. Koreksi ya kalau Ibu ada salah. Oke, sama dengan 170 200. Saya enggak kasih waktu nyatet ya, biarin kayak gini ya. Nanti kamu tinggal print out aja sih bahannya, download aja. Kalau di kelas ya terpaksa nyatet, saya nunggu kan. Ada 8 orang pelari dalam sebuah pertandingan. Jadi ada gold medal, pernah silver, sama bronze. Ada 3 pemenang. Jadi 8, bener kan? Udah menang 1 tinggal 7, tinggal 6 dikali. 336 atau permutasi 83. Saleswoman akan mengunjungi 8 kota berbeda. Dia harus mulai perjalanannya dari kota yang sudah ditentukan. Tapi dia dapat mengunjungi kota ke-7 kota lainnya sesuai urutan yang dia inginkan. Ada berapa banyak cara si saleswoman ini mengunjungi kota-kota tersebut. Jadi yang pertama udah tentuin. Dari 8, yang pertama sudah ditentukan. Jadi harusnya ada 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dari 8 kota, yang pertama udah tentuin jadi 1. 8 diambil 1 tinggal 7. 7 diambil 1 tinggal 6. Itu ya, 5, 4, 3, 2, 1. Tinggal dikali gitu ya. 5040. Atau permutasi 8, 1. Benar nggak saya ya? Delapan 7 ya. 7 kota kan yang mau disusun ya. Jadi ini 1 ya. Salah nggak Ibu? Salah ini. Nggak bisa dipakai. Kayak ini benar. Dari 8, udah tentuin 1. Sisanya ada 7 faktorial. Oke. Kombinasi. Namanya kombinasi acak, tidak perlu memperhatikan urutan. Kayak roti kombinasi. Ini, ada berapa banyak cara memilih komite yang terdiri dari 3 siswa? Dari sekumpulan 4 orang. Acak kan? Namanya 4 orang. Ya, itu contoh kombinasi. Nih, ada himpunan S anggotanya 1, 2, 3, 4. Mau pakai kombinasi. Kombinasi artinya urutannya boleh 1, 3, 4, boleh 4, 1, 3 katanya kan. Tapi ingat, karena kombinasi 4, 1, 3 itu sama kombinasinya 1, 3, 4. Karena urutan pada elemennya tidak menjadi masalah. Itu kombinasi. Jadi 1, 2 sama dengan 2, 1. 2, 3 sama dengan 3, 2. Jadi jumlah R kombinasi dari himpunan dengan N elemen berbeda dinotasikan dalam bentuk CNR combination. Ya, atau binomial coefficient boleh. Habis ini nanti ada koefisien binomial. Contohnya, kombinasi 4, 2 itu adalah 6. Ya kan? Misalnya ABCD. Kan AB. Lihat ini. Kalau ada AB, tidak ada BA di sini. Karena dia dianggap sama. Ada AC, tidak ada CA di sini. Ya kan? Kalau permutasi tadi, AB dengan BA beda hitungannya. Ini CNR hampir sama dengan permutasi, jadi N faktorial, tapi dia ada dikali R faktorial dulu, baru kali N min R faktorial. Berapa banyak poker hand dari 5 kartu? Ya kan, yang dapat diambil dari 52 kartu yang tersedia. Jadi 52 akan diambil 5. 52 faktorial dibagi 5 faktorial kali 47 faktorial. Itu ya. Ini hitungannya di bawah. Nah, ini mau menunjukkan bahwa C5247 itu sama dengan C525. Kalau 5247 berarti 52 faktorial dibagi 47 faktorial, 52 kurang 47 berarti 5 faktorial. Hasil hitung ini sama dengan hasil hitung ini. Makanya dia bilang C5247 sama dengan C525 kalau kombinasinya.
Misal N dan R bilangan bulat positif ini. Yang tadi ya, CNR sama dengan CN kali N dan R. Jadi kalau C86 itu sama dengan C82. Sama ya. Kalau C86 itu kan 8 faktorial, 6 sama 2 gitu ya. Kalau yang ini 8 faktorial, 2 sama 6. Sama dia nanti. Berapa banyak cara untuk memilih 5 pemain dari 10 member tenis? Berarti C10 5. 10 faktorial, 5 faktorial, 5 faktorial. 252. Sebuah grup terdiri 30 orang. Setelah di training sebagai astronot untuk pergi ke misi pertama ke Mars. Berapa banyak cara sih untuk memilih kru yang terdiri dari 6 orang untuk pergi ke misi ini? Asumsikan bahwa semua kru member itu punya pekerjaan yang sama. Jadi 30 mau diambil 6, ya gitu aja 36. 30 faktorial, 6 faktor dibagi 6 faktorial kali 24 faktorial. Ada 9 anggota member fakultas, 11 orang 9 dari matematik, 11 dari komputer. Berapa banyak cara sih katanya untuk memilih komite untuk mengembangkan mata kuliah matematika diskrit jika seorang komite terdiri dari 3 fakulty member, 3 orang dari matematik dan 4 orang dari computer science. Jadi matematik itu awalnya ada 9 orang karena akan diambil 3 jadi 93. Nah, tandanya ya, ini N. Saya selalu bilang N. Kalau N tadi kali. Ya kan? Kalau OR dia itu ditambah. 4 orang dari computer science. Computer science dia orangnya tadi ada 11, akan diambil 4. Oke? Jadi kayak gini. Sembilan faktorial bagi 3 faktorial kali 6 faktorial kali 11 faktorial dibagi 4 faktorial kali 7 faktorial. Dikali gini. Oke, sampai sini ada pertanyaankah tentang peluang, kombinasi, dan aturan prinsip pigeonhole? Latihannya semua yang di buku teks itu example-nya saya sajikan di sini. Latihannya tolong dikerjakan karena soal UAS akan saya ambil dari situ. Ada yang perlu saya ulangi ini? Kalau nggak paham, ngomong ya. Kalau kamu diam, saya nganggapnya bisa. Nah, ini harusnya materinya minggu depan. Tapi slide-nya nggak terlalu banyak, cuma ada 2, 3, potong 2. Ada 21 juga. Saya habisin aja hari ini. Oke, daftar hadir besok diisi. Jangan lupa ya, besok siang dianggap kuliah. Ini harusnya materi besok. Saya habisin aja hari ini. Oke, tugas ada beberapa dari Pak Gandhi sudah saya lihat, ditambah tugas dengan saya 1 kali kan. Nanti saya tambahkan, itu tambah kuis, jadi ini NTR. Oke, NUAS dengan saya, nilai UAS 35% mempengaruhi nilai akhir, jadi tolong dipelajarin, kan bisa open book, manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Ingat ya, kalau UAS tolong diisi juga daftar hadirnya. Kamu nanti kan di record di situ. Jurusan memeriksanya dari sana. Yang kemarin belum isi, nanti saya isi. Yang kemarin ketinggalan waktu kuis. Ini PowerPoint saya sudah keluar belum? Sudah. Oke, dikit aja nih, tinggal teorema binomial, segitiga Pascal, identitas Pascal, sama kombinasi. Ini binomial. Ingat nggak? Ingat, wah, sudah pernah ini. X plus Y pangkat 3. X plus Y pangkat 3 berarti X plus Y kali X plus Y kali X plus Y. Itu kan? Ini nggak usah saya urain ya, tahu ya. Harusnya ini, kalau ini kali ini artinya apa? X kuadrat gitu kan? Plus XY plus XY plus Y kuadrat. Ya kan? Baru kali X plus Y lagi. Itu dirapiin, X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat kali X plus Y. Dikali kan, X kuadrat kali X pangkat 3, X kuadrat kali Y. Oke, saya buat sini ya. X pangkat 3 plus X kuadrat Y plus 2XY kali X.
2xy kali y. Y kuadrat kali x. Y kuadrat kali y. Jadi x pangkat 3, ini sama-sama x kuadrat y, ini 1 artinya tambah 2, 3x kuadrat y, plus 2xy kuadrat sama xy kuadrat, jadi 3xy kuadrat plus y pangkat 3. Oke? Itu kalau pangkat 3, kalau pangkatnya banyak kan susah, makanya kita butuh yang namanya teorema binomial. Jadi teorema binomial seperti ini, kalau X dan Y adalah variabel, kemudian N adalah bilangan bulat non-negatif, artinya boleh 0 dan positif. Kalau non-negatif itu 0 boleh. Jadi X plus Y pangkat N, ini bentuknya sigma, J sama dengan 0 sampai N, NJ. NJ, X pangkat N dikurang J kali Y pangkat J. Contohnya ya, X plus Y pangkat 4. Berarti sigma J sama dengan 0 sampai lihat pangkatnya 4, sini buat 4. Kombinasi N-nya 4 kan, 4J, X-nya pangkat 4 kurang J, Y-nya pangkat J. Jadi gerak J-nya dari 0, berarti 4, 0. X-nya pangkat 4 dikurang 0, 4 kan? Ini saya buat, ini kan 4, 0. X pangkat 4 kurang 0, Y-nya pangkat 0, gitu kan? Nanti 4, 1. Kombinasi ini ya, dalamnya bukan permutasi, ini kombinasi nanti. X-nya pangkat 4 kurang 1, Y-nya pangkat 1. Gitu ya. 4, 2. X-nya pangkat 4 kurang 2, Y-nya pangkat 2. 4, 3. X-nya pangkat 4 kurang 3, Y-nya pangkat 3. 4, 0, 4, 0. 4 kurang 0, X pangkat 4, Y pangkat 0 kan 1. 4, 1. X 4 kurang 1, 3, Y pangkat 1, Y. 4, 2, X pangkat 2, Y kuadrat. X pangkat 2, Y kuadrat. 4, 3, X pangkat 1, Y pangkat 3. Belum selesai, saya lupa ya. 4, 4 ya, sampai 4 kan dianya ini. Ini X 4 kurang 4, Y-nya pangkat 4. Benar kan? Jadi 4, 4. X pangkat 4 kurang 4, X pangkat 0, 1. Kali Y pangkat 4. Oke, 4, 0 ini kombinasi ya. Jadi 4, 0, 4. 1 kan? 4, 1. 4, 1, 3. Cari kombinasinya ya. 4. Paham nggak? Kalau 4, 2. Jadi 4 kali 3 kali 2 faktorial. 2 kali 1 ya. Ini kan coret. 4 kali 3, 12 bagi 2. 6. Oke ya. Ini kombinasi 4, 1 sama sih dengan kombinasi 4, 3 dia 4. Paham nggak sampai situ? Paham. Sorry, mari nih. Ini ya. Nanti mau pangkat berapa jadi pakai itu. Karena kalau dia pangkat 10, kita nggak mungkin kalikan sampai 10 kali. Oke. Yang ini. Nah, kalau ini dia cuma nanya koefisien. Berapa sih koefisien dari X pangkat 12, Y pangkat 13 pada ekspansi X plus Y pangkat 25? Kita tidak mungkin mau mencari X plus Y pangkat 25. Repot banget nyari sampai pangkat 25. Jadi ini ada cara cepat dari binomial theorem. Pangkat 25 ya kan? Berarti kombinasi 25. Pangkat tertingginya berapa nih? 13. Kombinasi 25 dengan 13. Gitu. Ini pasti 25 totalnya harusnya. 12 tambah 13. 25. Sama seperti yang tadi. Sorry. Nih. Kan pangkatnya 4 ya. Jadi 4 semua nih, 4. Ini pangkat 3 tambah pangkat 1. 4. Pangkat 2 tambah pangkat 2, 4. Pangkat 1 tambah pangkat 3, 4. 4 semua kan pangkatnya. Sama halnya kayak gini. Jadi ini nggak perlu diuraiin sebenarnya. Jadi 25, pangkat tertingginya berapa? 13. Sudah kombinasi 25, 13, 25 kurang 13. Ya. Makanya dia jadi 25, 13, 12.
Ini 5.200.300. Ini bukan 5,2 ya. Ini kan buku Inggris ya. Jadi 5 juta titik ya. Koma jadi titik, titik jadi koma. Nah, ini berapa koefisiennya? X pangkat 12, Y pangkat 13. 2X dikurang 3Y pangkat 25. Kalau tadi kok bisa langsung, karena koefisiennya satu semua tadi. Ini enak nih. Positif pula. Jadi boleh langsung 25, 13. Kalau ini kenapa nggak boleh langsung kayak tadi? Ini karena ada 2X, ada min 3Y. Jadi kalau dia pakai teorema binomial, harusnya 2X ditambah min 3Y pangkat 25. Sigma, J-nya bergerak dari 0 sampai 25, 25J, 2X-nya pangkat 25 kurang J, min 3Y-nya pangkat J. Ya kan? Pakai teorema binomialnya. Karena mau pakai X pangkat 12Y 13, berarti J-nya 13. Berarti 25, 13 kayak tadi. Tapi ingat, ini kan bukan X dan Y, tapi 2X dengan min 3Y. Kita ambil pangkatnya 2X, berarti koefisiennya 2 kan? 2 pangkat 12. Min 3Y diambil min 3, pangkatnya 13. Gitu. Jadi 25 faktorial, 13, 12, nih 2 pangkat 12, 3 pangkat 13. Jadi kalau tanya berapa koefisiennya, ini koefisiennya. Oke? Ini ya, U tambah V pangkat 25. J-nya 0 sampai 25, pangkatnya 25J ya kan? U-nya pangkat 25 min J, V-nya pangkat J. Tinggal diganti 2X min 3Y-nya. Karena ini 2X, ini min 3Y. Kalau ini 5X dikurang 2Y, berarti sini 5X, ini 5 ya kan? Sini min 2. Contoh yang lain, berapa koefisien X pangkat 14, X pangkat 11 deh. Y pangkat 14. Nah, berapa koefisiennya? X pangkat 11, Y pangkat 14. Dari ekspansi 2X dikurang 3Y pangkat 25. Jadi kayak mana? 25, pangkat tertingginya berapa? 14 kan? Terus 2X itu 2, yang diambil kan 2. Pangkatnya jadi pangkat berapa? 25 kurang 14, 11 ya kan? Min 3Y, berarti dikali min 3. Pangkatnya? 14. Udah, nggak usah diuraiin nih. Kalau mau kalkulator silahkan. Nggak nguraikan yang ini aja. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Sampai sini sebenarnya binomial. Kalau ini kan pemberitahuan aja. Kalau N bilangan bulat non-negatif, sigma K 0 sampai N, NK itu 2 pangkat N. Ini pembuktiannya. Lihat di sini ya. Ini korelari berlaku. Jadi langsung dioleh aja 2 pangkat N. Nih. Untuk cantiknya. Samaran 3 pangkat N. Jadi boleh bentuknya ini langsung tahu kok 3 pangkat N. Oke. Identitas dengan segitiga Pascal. Ini kombinasi ya. N plus 1K sama dengan kombinasi N kali K-1 tambah N kombinasi NK. Nih, segitiga Pascal tahu ya, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Jadi cerita dapat segitiga Pascal itu dari sini, dari binomial. 1 tuh dari mana? Kombinasi 0, 0. 1 kiri, 1 kanan, kombinasi 1, 0 dengan kombinasi 1, 1. Ya, kombinasi 2, 0, 2, 1, 2, 2, jadi dapatlah 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1. Tahu ya? Dari mana ini kan 1. Itu 1, 1. Itu tambah 1 kan 2. Gitu ya? Tambah 2, 3, 1, 3, 3, 1. 1, 4, 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4, 1. Ini dari kombinasi ini. Makanya dia bilang nih, ketambah gitu kan? Ya, filosofi si segitiga Pascal itu dari binomial theorem. Ini juga silakan dibaca aja ya, Van der Moot identity sama sih. Karena menemukannya namanya Van der Moot, jadi identitas Van der Moot ini juga sama bentuknya. Kau suruh buktikan, bisakah? Ini sama dengan ini. Bisa kan dicoba nanti ya. 2NN berarti
2n faktorial, n faktorial, 2n dikurang n faktorial, gitu kan? Sigma K0 berarti n0 kuadrat, gitu ya. N1 kuadrat, N2 kuadrat, sampai N kuadrat. Itu ya. 2n faktorial, n faktorial, n faktorial. Dicari kombinasinya. Buatkan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke. Bisa ini. Kombinasi N0 berapa? Jadi dikuadratkan gitu kan? N1. N1 Lalu ini 2n faktorial itu kan 2n kali 2n-1 kali 2n-2, terus kan nanti kalau n faktorial itu n kali n-1 kali n-2 terus gitu. Ya, dibaca teorem sama corollary-nya. Ini juga beberapa pendukung. Sedikit lagi permutasi dengan pengulangan. Ini yang sering. Habis sih saya nggak. Nah, permutasi dengan pengulangan. Contohnya, berapa banyak susunan huruf berbeda R yang dapat dibentuk dari abjad, ya kan? 26 pangkat R. Jadi jumlah permutasi, R permutasi dari sekumpulan N objek, di mana pengulangan dibolehkan, jadi nggak harus urutan, dari jumlahnya N pangkat R. Kalau kombinasi dengan repetisi, contohnya ini. Berapa banyak cara sih untuk memilih 4 potong buah dari sebuah mangkok yang terdiri dari apel, orange, dengan pear? Dengan urutan katanya kayak gini. Urutannya tidak masalah, mau ngambil yang mana dulu. Only the type of fruit, hanya jenis buah, dan tidak ada masalah potongan buahnya. Paling sedikit ada 4 potongan dalam tiap buahnya. 4 potong. Dalam tiap mangkoknya. Jadi kemungkinan kan bisa ngambil 4 apel. Bisa 3 apel, 1 orange. Yang penting 4 katanya. Bisa 3 orange, 1 pear. Bisa 2 apple, 2 orange. Yang penting 4. Jadi ada kemungkinannya ini. Ada sebanyak 15 cara. 3 apple, 1 orange. Yang penting 4. Lihat ya. 3 apple, 1 orange. Ini 3 orange, 1 apple. Beda kan? Apelnya 3, jeruknya 1. Ini jeruknya 3, apelnya 1. Jadi 15 cara. Nah, kalau ini kan enak kita melisnya 15. Kalau lebih dari 15 akan sulit. Jadi ini, kalau misalnya pengulangan dibolehkan, kombinasinya ini. C, N plus R min 1, R itu akan sama dengan C, N plus R min 1, N min 1. Misal, ada cookie shop, dia punya 4 jenis berbeda cookies. Berapa banyak sih cara memilih 6 cookies katanya? 6 cookies. Diasumsikan, assume that only jenis cookies, tapi tidak ada masalah milih cookiesnya. Pokoknya dia milih cuma berdasarkan jenis cookiesnya. Banyak cara untuk memilih 6 cookies. Dari 4 di jenis ya, cookiesnya ada 6. Cookiesnya ada 4 jenis. Kita mau memilih 6. Kok 4 ya? Oke, benar ya. Jadi kombinasinya 4 itu ini N, akan milih 6 cookies itu R. Jadi rumus C itu kan N plus R min 1, R. N-nya itu, N-nya 4, R-nya 6. Kurang 1, R 6. C 10 kurang 1, 9, 9,6. Boleh 9,6, boleh 9,3. Kan sama tadi. Ya. Sama. 84, salah satu boleh. Ini ya, ringkasannya, kalau permutasi tidak boleh pengulangan, ini rumusnya.
N faktorial N min R tadi. Kalau kombinasi tidak boleh pengulangan ini. Jadi ini PNR sama ini CNR. Kalau dia permutasi boleh pengulangan N pangkat R. Kalau kombinasi boleh pengulangan ini. Ya. Kalau dia boleh pengulangan. Ini ya. Jadi lihat dia boleh ngulang atau enggak. Berapa banyak susunan huruf berbeda dari kata sukses? Hurufnya ada berapa? 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kombinasi 7. Ada berapa jenis huruf yang berbeda? Ada S, ada U, ada C. Sudah? Ada E ya? Ada 4 kan? S, U, C, E. Jadi cuma ada 4. Jadi kombinasi dari 7, ya kan? Berarti yang 3, benar nggak? Bukan, sorry. Bukan ini. Ya kan 4-nya terserah kan? Jadi kalau 7 udah diambil 4 tinggal 3. C73, benar nggak? Dari 7 akan diambil 3. Sisanya berapa? 7 kurang 3 kan ada 4. Dari 4 akan diambil gini ya, saya bantu jelasinnya. S-nya ada berapa? 3 kan? C-nya ada 2. U-nya ada 1. E-nya ada 1. Jadi kombinasi dari 7 akan diambil 3. 73. Dikali kombinasi, 7 sudah diambil 3. Tinggal berapa? 4 kan? 4 akan disusun 2. 42. 4 kalau diambil 2 tinggal 2. 2 kombinasi 1. 2 diambil 1 tinggal 1. 1 kurang 1. Oke? Nih, banyak permutasi berbeda dari n objek kalau dibedakan. Jadi n faktorial dibagi n1 faktorial kali n2 faktorial sampai nk faktorial. Nih contohnya, ngambil 5 kartu. Ada berapa banyak cara sih untuk mendistribusikan 5 kartu kepada 4 pemain? Dari kumpulannya 52 kartu. Dari 52, ya kan? Mau diambil 5. Sisanya kan 47. 47 diambil 5, sisanya 42. 42 diambil 5, sisanya 37. Jadi kita kayak ngocok kartu. Ada sebanyak gini caranya, ini belum dikaliin semua. Paham ya? Dari 52 ambil 5, kocok lagi, sisanya kan 47. Bagiin 5 lagi. Dari 47 kalau udah diambil 5 tinggal 42. Bagikan 5 lagi, tinggal 37, bagiin 5 lagi. Jadi kombinasi ya. Ini ulang ya. Apa bedanya? Sekarang. Sama kah? Oke, ini K, nggak tahu sampai K berapa jenis. Jadi N faktorial dibagi N1, N2, sampai NK. Ini objek-objeknya yang berbeda. Nah, ini ada contoh. Ada berapa banyak cara menempatkan 10 bola ke 8 kotak. 10 bola ke 8 kotak. Jadi kombinasi, lihat ya, ke 8 kotak. Kotaknya ya. Jadi 8 tambah 10 kurang 1. Yang mau ditempatkan siapa? Kotak apa bola? Bola kan 10. Jelas nggak? Jadi C17, 10. Kalau balik, Bu, C10 tambah 8 kurang 1,8. Jadi C18 kurang 1 kan 17. Benar nggak? Sama nggak ini? Beda ya? Nggak bisa ya? Jadi hati-hati.
Kalau yang ini nggak sama. Jadi yang mau dibagikan bola. Jadi C, 8 kotak dari 10 bola kurang 1, 10. Di mana boleh pengulangan kalau seperti ini kan? Ini saya sengaja buat ini karena apa ya? Ini ada latihannya. Ini jawaban nomor 9-nya. Saya pernah mengeluarkan ini di tahun lalu soalnya. Oke, clue-nya. Jawaban akhirnya itu, nah silakan temukan jalannya. Jadi ada berapa jenis bagelnya? Onion 1, poppy seed 2, egg bagel 3, salty 4, pumpernickel 5, sesame seed 6, raisin 7, plain 8. Jadi ada 8. Oke? Berapa banyak cara memilih 6? Jadi dia ada 8 types of bagels. Jadi cara milih 6, milih 12, milih 24. Oke? Kunci jawabannya ada di sini. Untuk latihan. Sampai situ sih bahannya habis. Oke, latihan memilih-milih gitulah sudah pernah terbiasa lah dari soal-soal UTBK saya yakin. Itu bahkan lebih sulit. Fokuskan ke latihan-latihan yang ada di buku Rosen. Buku metode diskrit itu. Sudah bisa itu kan? Sudah bisa dibuka kan file bukunya? Sudah, Bu. Nah, ini ya. Silahkan dicari soal-soalnya dari sana semua. Materi saya habis, ini pertemuan terakhir saya. Jadi minggu depan ingat kembali UAS. Oke, jadi harusnya UAS resmi itu sudah lebaran, tanggal 9. Terlalu lama nunggunya, jadi saya biar ada waktu sekalian, karena koreksian saya juga banyak MK yang lain. Kamu juga jadi lebih tenang lah. Oke, besok silakan isi daftar hadir di jam 1 ya, untuk yang pertemuan ke-15. Oke, dari saya cukup. Ada pertanyaan kah?